Teman-teman semua, seorang pemimpin itu adalah orang yang bekerja, menjalankan tugas dengan cara memberikan pengaruhnya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah para pengikutnya. Karena itulah kemudian ada istilah kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan transformasional, dan ada kepemimpinan karismatik. Ya, ini teori kepemimpinan yang menjelaskan tentang cara yang dilakukan oleh para pemimpin untuk mempengaruhi stafnya, pengikutnya, anak buahnya, agar pengikutnya itu melakukan tindakan-tindakan tertentu begitu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pemimpin. Ya, kalau transaksional ya kita tahu lah ya, kepemimpinan transaksional itu kan berlaku kaidah stick and carrot ya. Jadi ada sebuah semacam simulasi yang dilakukan ya terhadap apa namanya kelinci percobaan ya. Jadi dia diberikan carrot dan stick ya, carrot dan stick. Carrot itu wortel, stick itu ya pukulan, hukuman ya. Nah ini menandakan tentang ada seorang pengikut, ada beberapa pengikut yang bekerja mungkin karena mengharapkan carrot ya, mengharapkan imbalan hadiah, atau karena takut dengan stick, takut dengan hukuman ya, dengan apa namanya, dengan pukulan ya, dengan punishment dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ya tentang bagaimana kemudian seorang pemimpin memberikan pengaruhnya kepada orang lain begitu. Terutama dalam hal ini adalah para pengikut. Tetapi yang perlu kita ingat teman-teman semua ya, dalam kepemimpinan transformasional itu ada namanya inspirational motivation. Nah, intinya adalah seorang pemimpin itu dalam rangka mempengaruhi para pengikutnya, dia bisa melakukan dua hal. Ya, salah dua dari banyak hal. Yang pertama adalah memotivasi dan yang kedua adalah menginspirasi. Nah, apa bedanya memotivasi dengan menginspirasi? Persamaannya adalah memotivasi dan menginspirasi itu outputnya sama-sama tindakan. Ya, sama-sama tindakan, baik tindakan yang menegaskan perilaku sebelumnya maupun tindakan yang berbeda ya dari perilaku sebelumnya. Jadi tindakan-tindakan baru yang membuat para pengikut itu menjadi atau memunculkan perilaku baru, kebiasaan baru, dan bahkan karakter-karakter yang baru. Jadi sama-sama menghasilkan sebuah tindakan. Tapi dalam memotivasi ya, dalam kerja memotivasi, tindakan yang dilakukan oleh para pengikut faktornya masih berada di luar dirinya. Faktornya masih berada, faktor penentunya itu masih berada pada diri seorang pemimpin. Jadi boleh jadi dalam kerja memotivasi itu para pengikut itu melakukan tindakan-tindakan tertentu, tapi faktornya itu masih masih ada pada diri seorang pemimpin. Jadi faktor penentu itu ada dalam diri seorang pemimpin. Ya, dia melakukan itu, ya, para pengikut melakukan sebuah tindakan, itu karena faktor yang ada dalam diri seorang pemimpin. Ya, baik karena misalnya hadiah yang dijanjikan oleh para pemimpin maupun hukuman ya yang dijanjikan juga oleh para pemimpin kalau kemudian seandainya para pengikut itu tidak mau melakukan tindakan tersebut. Nah, itu memotivasi, ya. Outputnya tetap tindakan. Tapi kalau dalam inspirasi beda lagi. Dalam inspirasi, tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak lagi karena pemimpinnya. Jadi dalam kerja menginspirasi, seorang pengikut itu akan bertindak, akan melakukan sebuah tindakan, tapi alasannya bukan karena faktor di luar dirinya, tapi karena faktor yang ada di dalam dirinya. Ya, faktor yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain ya, dalam kerja memotivasi, akhirnya para pengikut itu meyakini bahwa dia memang harus melakukan itu gitu. Kalau 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 dalam pendapatnya Stephen Covey, orang-orang yang kemudian kita inspirasi, yang diinspirasi oleh seorang pemimpin adalah orang-orang yang kemudian bekerja dengan proaktif ya. Jadi dia tidak lagi berpikir bahwa saya melakukan ini karena diperintah oleh pimpinan saya. Tidak, tidak lagi. Tapi saya melakukan ini adalah karena saya ingin melakukannya. Karena saya meyakini bahwa ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang memang harus saya lakukan sehingga saya harus melakukannya. Maka dari sini kita bisa berambil kesimpulan teman-teman semua bahwa menginspirasi itu levelnya di atas memotivasi. Memotivasi itu sesuatu yang sangat positif sekali, tapi menginspirasi ternyata levelnya lebih tinggi lagi. Dan saya kira inilah salah satu tingkatan tertinggi seorang pemimpin ketika dia mampu untuk menginspirasi para pengikutnya. Tidak hanya orang-orang yang berada dalam kendalinya, tetapi orang-orang yang berada di luar kendalinya. Karena itulah kemudian kita mendengar dan melihat orang-orang besar ya, seperti Bung Karno misalnya, atau Nelson Mandela, atau tokoh-tokoh yang lain ya, tokoh-tokoh yang berhasil ya tidak hanya memotivasi para pengikutnya, tapi juga menginspirasi. Bedanya teman-teman, kalau memotivasi, tingkat pengorbanannya masih tidak begitu tinggi ya. Tapi kalau dalam menginspirasi, maka orang yang berhasil kita inspirasi, dia akan mau mengorbankan segala cara, mengorbankan apa yang ada di dalam dirinya, hartanya, ya, bahkan nyawanya. Kenapa? Karena
apa yang dia kerjakan sudah terlebih dahulu melewati proses keyakinan dalam dirinya, ya. Dia melakukan itu, dia terinspirasi, artinya dia masuk ke dalam belief sistemnya, keyakinannya, sehingga dia akan melakukan itu dengan serius, ya, dengan riang gembira bahkan, dan dia rela berkorban, mengorbankan apa yang ada di dalam dirinya untuk apa yang sudah dia atau menjadi keyakinannya selama ini. Makasih.